Selamat pagi, berjumpa lagi dengan kami tim kurikulum. Ingin menyampaikan untuk pengisian verbal dokumen 2 yang saat ini harus dikerjakan oleh Bapak Ibu Guru, yang mana kami memohon nanti Bapak Ibu Guru untuk bisa mengisi secara maksimal apa yang telah kami sediakan, dan untuk mempercepat proses pelaksanaan dan pembelajaran persiapan penyusunan KTSP. Oke, langsung saja kami ingin memberikan tutorialnya. Untuk yang pertama, Bapak Ibu membuka browser dulu. Terus saya sarankan browsernya Chrome atau Mozilla ya, karena yang lebih ringan, atau Opera. Kalau memakai browser bawaan daripada laptop sangat berat. Pertama, kita langsung masuk ke smkn4kendal.sch.id. Di sini akan ditemukan nanti kita sudah masuk, ada webnya SMK. Bapak Ibu klik di kurikulum, tapi jangan diklik aja, ini hanya saya tunjukkan saja. Kalau diklik nanti keluarnya berbeda. Masuk ke penyusunan KTSP. Jangan lupa sebelum verbal, dokumen yang akan diverbal dipersiapkan dahulu. Jadi walaupun dokumen itu berbentuk soft copy, karena kemarin tidak diwajibkan hard copy, kita soft copy saja. Nah, dokumen verbal silabus dokumen 2. Nah, pastikan Bapak Ibu membuka file yang ada saat ini. Nah, ini contohnya, ini kebetulan saya yang mengajar, dan ini juga saya yang berusaha untuk membuat semaksimalnya. Nanti coba kita ada nggak sih yang dibutuhkan di verbal tersebut. Silabus mata pelajaran ini sudah ada. Oke, sekarang kita kembali lagi ke verbal silabus dokumen 2. Kita klik di sini, tuliskan nama lengkap panjenengan. Ini kebetulan saya sendiri. Mata pelajaran saya produktif RPL, pemrograman web dan perangkat bergerak atau mobile ya. Saya mengajar di kelas 12. Ini masih nanti saya checklist ini semesternya. Tapi untuk sementara pilih Gasal, nanti saya rubah di sini. Kompetensi keahliannya rekayasa perangkat lunak. Ini Bapak Ibu nanti misalkan yang mengajar mapel umum, di sini misalkan bahasa Indonesia mengajar di kelas 10. Nah, terus kompetensi keahliannya misalkan bahasa Indonesia itu silabusnya KIKD-nya sama, berarti ini tinggal di checklist saja. Klik. Nah, ini tinggal diginikan saja. Nah, jadi tidak memilih, tapi di sini checklist. Bisa lebih dari satu. Ini kebetulan saya hanya di RPL, saya checklist di RPL. Terus klik lanjut. Nah, di sini ada instrumen verbal silabus, identitas silabus. Yang A ini identitas silabus. Kita lanjut klik. Nah, di sini sudah banyak sekali. Nama satuan pendidikan. Kita lihat nama satuan pendidikan. Nama satuan pendidikan adalah ini. SMK Negeri 4 Kendal. Saya klik, ada. Ini semuanya harus diisi. Kelas 12 ini ya. Ini kalau ada 12 ini ada. Semester ganjil ada. Tahun pelajaran. Nah, ini tahun pelajaran punya saya enggak? Saya cek lagi, ada enggak Pak? Ini kebetulan contohnya enggak ada punya saya ya. Nah, ini kan enggak ada contohnya. Nah, ini otomatis saya tahun pelajaran saya tulis tidak ada. Nah, itu ya. Mata pelajaran. Nih, pemrograman web dan perangkat bergerak ada. Kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak ada. Jumlah pertemuan alokasi waktu JP ini
Di sini ada alokasi waktu, ada. Jika ada yang tidak diisi, nanti akan klik merah. Jadi di situ nanti ada kolomnya lagi. Saya klik lanjut. Ini mulai ke kompetensi inti dan kompetensi dasar. Saya lanjutkan. Kompetensi inti, masukkan nilai-nilai karakter religius, gotong royong, integritas, nasionalis. Nah, di kompetensi inti, nilai religius. Nah, ini punya saya nggak ada nilai religiusnya. Kan harusnya ada di KI 1 dan KI 2. Nah, ini tidak ada. Isi daripada KI 3. Isi KI 3 ini masukkan, menerapkan, menganalisa, ada semua ya. Berarti saya klik ada. Isi KI 4. Keterampilan di sini ada KI 4. Ini bagian dari kompetensi inti. Saya lanjutkan lagi. Masukkan nilai religius. Nah, ini tidak ada nilai karakter. Nilai-nilai karakter di sini saya nggak ada. Nilai-nilai karakter misalkan tidak ada. Isi KD 3. KD 3 di sini. Tadi sudah ada. Di sini sekarang KD-nya, KD 3. Tadi KI ya, jadi jangan terkecoh. Ada isi KD 3 dan isi KD 4. Ini KD 4-nya di sini. KD 4 ada. Saya lanjutkan lagi. Instrumen perumusan. Instrumen perumusan ini seperti apa? Kita klik lagi di sini. Kesesuaian KI, KD dan SKL, standar kompetensi lulusan. Kesesuaian dan ketepatan penggunaan kata kerja operasional aspek pengetahuan dengan kompetensi dasar. Nah, ini kembali lagi kesesuaian dengan KI, KD dan SKL. KI, KD, KI-nya kompetensi inti. Dari sini penyesuaiannya memahami. Ya, KI 3 memahami, ini sama, melaksanakan. Di sini ada sedikit pergeseran. Ini yang setiap guru mempunyai persepsi yang berbeda. Ya, jadi saya secara pribadi tidak mengharuskan panjenengan harus mengisi ya atau tidak, tapi menurut persepsi panjenengan, karena bisa jadi persepsi saya dengan persepsi panjenengan berbeda. Nah, ini kesesuaian KI, KD dan SKL. Kalau saya melihat dari diskusi dengan teman-teman, ini sudah ada kesesuaiannya. Walaupun saya tidak mencampurkan dengan guru bahasa, tapi ini mencoba kami menyesuaikan dengan keadaan kami yang ada di sekolah masing-masing. Nah, ini saya klik ya. Kata kerja indikator tidak melampaui kata kerja KD. Kata kerja indikator ini tidak melampaui, berarti tidak melampaui KD. Jadi dari ini diturunkan ke sini. Ya, jadi keluarnya nanti ada IPK-nya. Ya. Kata kerja indikator dirumuskan urut dari level kognitif paling bawah ke level tinggi. Ya, dari menjelaskan nanti akan ini 3, 251, 252, 253. Nah, sini nanti juga sama. Silabus ini 251 baru menjelaskan, 252 menjelaskan. Ini sudah mulai ke tahap yang lebih tinggi sesuai dengan taksonomi Bloom. Ya, kita klik next. Kecangkupan jumlah indikator aspek pengetahuan, memuat dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Memuat dimensi pengetahuan, ini Bapak Ibu yang disampaikan, ini dimensi ini menjelaskan. Ini juga sama. Sampai yang terakhir itu menguji namanya, membuat produk kalau nggak salah itu jadi sampai yang maksimal itu membuat kalau nggak salah di dalam taksonomi Bloom.
Nah, ini memuat dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ya. Memuat proses kognitif C1 sampai dengan C6 menurut Anderson dan Krathwohl. Ya. Jumlah indikator adalah 1 KD minimal 2 indikator. Nah, ini yang kemarin dijelaskan oleh Bapak Pengawas. 1 KD 2 indikator. Kebetulan kami membuat 3. Ya, walaupun di sininya terdapat ada ini menjelaskan penggunaan ini yang KD 325 ada 3 indikator, tapi yang KD 425 hanya 1 indikator. Saya tulis ya. Kesesuaian KIKD dan SKL. KIKD dan kesesuaian ketepatan penggunaan kata kerja operasional, aspek keterampilan. Nah, ini aspek keterampilan dengan kompetensi dasar. Aspek keterampilan mempresentasikan, aspek membuat lagi, ini kebetulan membuat, jadi ini sudah di tingkatan yang tinggi. Kesesuaian ya. Kata kerja indikator tidak melampaui kata kerja KD. Ya. Kata kerja indikator dirumuskan urut dari level keterampilan paling bawah ke level paling tinggi. Ya. Next. Membuat gradasi keterampilan abstrak. Gradasi keterampilan abstrak. Nah, ini gradasi keterampilan abstrak ini. Gradasi keterampilan abstrak ini masih pada di kolom 1 dan 2. Keterampilan abstrak ini ada ini. Memuat gradasi keterampilan abstrak KI1 sampai dengan abstrak K1 sampai dengan K6 Anderson dan Krathwohl. Membuat gradasi keterampilan abstrak. Saya klik ya. Ini nanti monggo Bapak Ibu sesuai dengan panjenengan. Jumlah indikator 1 KD minimal 2 IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Ya. Lanjut. Pemilihan materi ajar. Urutan materi bersifat hierarki. Urutan materi, konsep dulu. Ini prosedur, macam-macam. Ini sudah sesuai dengan hierarki yang ada sesuai dengan KI dan KD. Ya, memuat aspek pengetahuan. Sudah otomatis ya, karena di sini konsep ini sudah menjelaskan di sini konsep aplikasi perangkat bergerak. Mobile ini maksudnya perangkat bergerak. Memuat aspek keterampilan. Ya. Dia akan mempraktekkan macam-macam teknologi pengembangan. Sesuai dengan gaya belajar siswa, karakteristik peserta kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Nah, ini kok mengamati kegiatan pembelajaran. Nah, ini sepertinya belum punya saya. Lingkungan. Ini pendidikan lingkungan. Lingkungan dapat menerapkan perilaku disiplin, komitmen tinggi, peduli terhadap sekolah, yaitu disiplin. Ini yang nilai karakter. Yang nilai karakter. Kesesuaian dengan belajar sesuai dengan tingkat kecerdasan. Belum ini punya saya tidak ada. Saya klik tidak aja. Menumbuhkan minat rasa ingin tahu. Belum. Disusun dari dimensi faktual sampai meta kognitif. Ya, ini disusun sudah pasti ya, karena kali ini sudah pasti level C1 mana. Abstrak disusun dari keterampilan konkret. Yang tadi sudah kita klik ya. Kita kembali lagi sini. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter, literasi dan pembelajaran abad 21. Nilai-nilai karakter di sini ada. Ini pandangan pendidikan lingkungan hidup.
literasi numerik, literasi TIK. Di sini ini buku pegangan, internet, media cetak, elektronik. Berarti kita pakai ya literasi. Literasinya kita masih menggunakan literasi atau baca tulis, TIK, dan apa ini? Masih ada 2. Monggo jika panjenengan tidak mantap ya tulis tidak, tapi kalau sudah di situ ada mantap kita klik ya. Isi konten 4C, critical thinking, creative, collaboration, communication. Isi konten critical thinking punya saya, sepertinya belum ada. Nah ini kita isi tidak gitu aja. Kita lanjut. Pengembangan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pengembangan memenuhi aspek sikap dan karakter. Sini kolom 8 ya. Memenuhi aspek pengetahuan. Memenuhi aspek pengetahuan. Ya. Memenuhi aspek keterampilan. Ini observasi penugasan. Oke, next. Membelajarkan dimensi faktual sampai dengan metakognitif. Ini tadi sudah ini tapi materi di kesesuaian materi pembelajaran. Sudah ya. Belajarkan proses kognisi C1 dan C6. Ya. Membelajarkan keterampilan konkret dan abstrak. Konkret dan abstrak. Bentar, kita baca lagi. Konkret dan abstrak. Belum ya? Konkret, abstrak. Keterampilan konkret. Keterampilan. Oh, okay. Maaf, ada sudah. Melibatkan siswa dalam proses mengamati. Ya. Menanya, ya. Menalar, ya. Mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan. Ini proses pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran mengamati, mengumpulkan, mengolah data, mengkomunikasikan. Baik, melayani perbedaan kemampuan intelektual, potensi minat, motivasi belajar. Perbedaan intelektual, bakat, potensi, perbedaan. Kegiatan pembelajaran. Belum ada. Aturan punya saya belum ada. Melayani kemampuan sosial belum. Mendorong semangat kreativitas kemandirian. Ini sebetulnya di kegiatan refleksi. Ini saya kasih tidak aja. Pengalokasian waktu. Menuliskan jumlah waktu tatap muka. Merinci jam pembelajaran. Ini alokasi ini tadi menuliskan jumlah jam tatap muka per materi ya. Merinci jam pembelajaran tidak. RPP merinci jam pelatihan didudi tidak. Memenuhi waktu mengajarkan dimensi pengetahuan sama dengan metakognitif tidak. Sesuai kebutuhan waktu penyampaian materi enggak ada. C1 enggak ada. C6 memenuhi waktu mengerjakan keterampilan konkret dan abstrak tidak. Next. Kesesuaian kegiatan pendahuluan ya. Kegiatan inti ya. Next. Memenuhi waktu. Jadi nanti jangan lupa Bapak Ibu kalau ngisi ini sambil dipantau karena itu di bab yang mana. Untuk penilaian sikap. Penilaian sikap sepertinya belum ini enggak ada ini tadi punya saya dari pertama enggak ada. Pengetahuan, tes lisan, penugasan di sini. Ini ada. Keterampilan ada, observasi penugasan project. Next. Rancangan penilaian pembelajaran. Rancangan penilaian pembelajaran dari tidak ada punya saya. Tidak ada. Penilaian individu atau kelompok tidak ada. Menggunakan lembar wawancara observasi tidak ada.
Next. Menuliskan tes tertulis. Menuliskan kesesuaian bentuk teknik instrumen penilaian dengan indikator pencapaian kompetensi pengetahuan. Tidak. Karena ini hanya silabus. Klik tidak. Menuliskan tes lisan tidak. Ini masuknya ranah RPP. Kesesuaian bentuk teknik instrumen dengan pencapaian kompetensi keterampilan. Menuliskan unjuk kerja dan kinerja. Tidak. Menuliskan portofolio tidak. Menuliskan produk tidak. Menuliskan proyek tidak. Next. Pemilihan sumber belajar. Menggunakan buku ya, menggunakan ini ya. Alam sekitar, alamat internet sudah pasti. Alam sekitar ini punya saya ada nggak sumber belajarnya? Buku pengembangan media lingkungan ini ya, lingkungan ada berarti. Jika tidak ada nanti Bapak Ibu bisa menjawab tidak. Kesesuaian dengan materi pembelajaran, membuat info yang sesuai dengan aspek dimensi pengetahuan. Ya. Aspek pengetahuan C1 sampai C6 ya. Memuat info yang sesuai keterampilan konkret dan abstrak. Memuat info tidak. Tidak. Sumber belajar sesuai dengan scientific approach. Ya, pasti ini. Sumber belajar sesuai dengan model pembelajaran berbasis STEM. Ya. Sumber belajar sesuai dengan ini revolusi industri 4.0. Nah, ini yang tadi argumen bisa jadi berbeda lagi. Itu bisa jadi berubah-ubah lagi. Panjenengan kalau misalkan panjenengan sudah membuat sesuai dengan itu ya, tapi kalau enggak ya enggak masalah. Nah, ini punya saya isi tidak saja, nanti ya bentuknya seperti apa saya juga kurang tahu. Sumber belajar sebentar. Lanjut di kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Sumber belajar sesuai kemampuan intelektual, bakat, potensi sudah pasti ya, karena buku gaya belajar, kecepatan belajar, dan lingkungan. Ya. Sumber belajar mendorong semangat belajar, kreativitas, inovasi, dan kemandirian. Ya. Nah, ini sudah terakhir. Di sini sudah tidak ada kata lanjut tapi submit. Kalau juga sudah submit berarti sudah mengisi. Klik. Nah, jadi ini sudah Bapak Ibu sudah mengisi daripada verbal silabus. Nanti yang RPP kita akan memberikan tutorial lagi yang RPP bagaimana nanti panjenengan membuat. Saya ingatkan pembuatan silabus dan RPP instrumen bisa menjadi acuan, tapi panjenengan jangan terpaku oleh acuan tersebut, karena jika terpaku oleh acuan tersebut panjenengan tidak bisa maksimal melaksanakan dalam proses pembelajaran. Silabus yang benar seperti apa? Semua silabus benar. Yang tidak benar ialah yang tidak membuat silabus maupun RPP. Itu ya. Itu saya mengutarakan sesuai dengan diri saya. Ini instrumen ini hanya sebagai acuan dan jangan apalagi sampai membuat panjenengan beban dalam mengajar. Karena saya mengetahui panjenengan jam terbang dalam mengajar sudah boleh dikatakan high level. Jadi panjenengan punya metode-metode yang paling bagus, paling tepat, itu saya sudah terima kasih. Tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.